Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu monitoring sensor dengan aplikasi website Tinger.io dan juga Blink. Kami dari kelompok 3 yaitu Ramadhani, Fikri, Fernando, dan juga Ingwi. Jadi yang pertama yaitu Tinger.io. Di sini kami menggunakan Tinger.io dikarenakan Tinger.io itu juga gratis dan juga dapat diakses dimanapun selagi terhubung dengan koneksi internet. Dan Tinger.io sendiri dapat menampilkan data dalam bentuk yang kita inginkan. Nah, di sini kami menampilkan datanya dalam bentuk chart. Dan juga Tinger.io ini memiliki database untuk menyimpan data sensor yang sudah ada. Oke, ini adalah tampilan dari flowchart menggunakan Tinger.io sendiri. Di sini ada DHT11-nya dan juga tampilan untuk LDR-nya menggunakan flowchart. Dan juga di sini tampilan untuk database-nya sendiri menggunakan website Tinger.io. Terus selanjutnya ada Blink. Jadi sebelumnya di Tinger.io sendiri merupakan aplikasi website sehingga kita wajib membuka website untuk mengaksesnya. Nah, jadi agak ribet jika digunakan dalam handphone. Maka dari itu di sini juga menampilkan data menggunakan handphone yaitu dengan aplikasi Blink. Nah, di mana pada Blink ini ditampilkan data pada temperaturnya juga sesuai dengan yang ada di website Tinger.io sendiri, ada temperaturnya, ada humidity, dan juga sensor cahaya seperti pada gambar di samping. Ini adalah contoh menggunakan aplikasi pada handphone yaitu aplikasi Blink. Oke. Terus selanjutnya di sini ada program menggunakan Arduino. Oke. Dan yang pertama ini adalah yang di atas pertama kali ini adalah library-nya, tampilan library-nya. Terus di bawahnya di sini ada konfigurasinya, konfigurasi untuk ke Tinger.io-nya. Sini ada menggunakan username-nya sesuai dengan Tinger.io-nya sendiri ini pas kita saat mendaftarkan diri di Tinger.io-nya. Jadi kita dapatkan username, device ID dan device kredensialnya ini pas saat kita mendaftarkan dirinya. Oke, selanjutnya ada konfigurasi Blink token. Nah, di sini pada saat kita membuat Blink-nya, jadi kita akan dapatkan token dari Blink-nya itu sendiri dan kita tampilkan di programnya seperti itu. Terus juga ada konfigurasi dan variabel sensor DHT-nya. Jadi di sini DHT pin yang kami gunakan menggunakan pin D3. Terus untuk tipenya DHT11. Terus ini humidity-nya, variabel untuk humidity-nya dan juga variabel untuk temperaturnya. Terus untuk ini variabel sensor LDR itu menggunakan sensor analog di sini. Terus ada variabel untuk Tinger.io-nya. Oke, selanjutnya juga di sini untuk konfigurasi WiFi-nya. Jadi di sini untuk mungkin konfigurasi WiFi-nya sesuai dengan WiFi yang ada di tempat kita sedang melakukan project ini. Nah, di sini untuk SSID-nya ditampilkan dan juga password-nya. Soalnya setup semua dokumen setup koneksi WiFi. Oh iya. Ini untuk men-setup koneksi WiFi-nya. Jadi ini program untuk mengkoneksikan WiFi-nya. Ini. Terus ini untuk mengaktifkan sensor DHT-nya. Ini. Terus untuk menampilkan datanya nanti
menampilkan data sensornya ke website Tinger.io-nya. Ini programnya. Terus pengaktifan blink wifi-nya. Habis itu ini adalah program utamanya. Dan ini program utama DHT11. sensor DHT11 untuk blink. Ya. Oke, dan selanjutnya ini ada program utama dari sensor LDR. Nah, terus ada untuk looping programnya sendiri, untuk program berulangnya, ini programnya. Baru untuk menampilkan data humidity dan temperaturnya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke simulasi. Yang bisa dilihat. Oke. Di sini pada saat solder. Ya, di sini kami menggunakan solder. Jadi pada saat solder didekatkan ke DHT11-nya, maka temperaturnya akan naik. Seperti pada grafik yang ditunjukkan, flowchart yang ditunjukkan. Dan di sini humidity-nya grafik flowchart-nya turun karena kenapa di sini humidity-nya grafiknya turun? Karena kelembapan pada saat panas didekatkan dengan panas udaranya, maka suhunya akan kering. Maka kelembaban akan turun. Suhunya akan kering, maka kelembabannya akan turun seperti itu. Terus di sini ini adalah database menggunakan Tinger.io-nya. Jadi di sini langsung ditampilkan humidity dan juga temperatur. Selanjutnya LDR-nya. Selanjutnya kami akan mencoba LDR. Oke, di sini juga kami akan mencoba LDR-nya. Oke, di sini untuk menampilkan flowchart dari LDR-nya sendiri. Dan di sini kenapa datanya tidak melebihi 1000? Karena kami menggunakan integer. Nah, jadi di integer sendiri datanya itu maksimumnya itu 1024. Makanya di sini ditampilkan datanya maksimum, data maksimumnya 1024 seperti itu. Selanjutnya kami akan menutup cahaya, maka cahayanya akan berkurang. Nah, pada saat cahayanya ditutup, maka tampilan grafik pada LDR-nya sendiri itu akan menurun, semakin menurun. Karena cahaya yang didapatkan oleh LDR-nya sendiri itu berkurang, seperti itu. Oke, di sini selanjutnya menggunakan aplikasi Blink pada handphone. Nah, di sini bisa kita lihat pergerakan yang pertama dari DHT11-nya, yaitu untuk suhu, temperatur ataupun juga untuk humidity-nya, kelembapannya. Nah, di sini kita bisa lihat datanya seperti ini yang ditampilkan pada Blink itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, lanjut ini adalah jika LDR menggunakan LDR. Nah, di sini ditampilkan LDR-nya bahwa setelah diberi cahaya maka nanti graf ininya akan naik. Sensor cahayanya akan naik seperti itu. Dan seperti itulah hasilnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.